La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Itu ayat untuk kita tidak dilarang oleh Quran untuk melakukan bilateral, hubungan kerjasama dua negara atau multilateral, banyak negara. Syekh Izzuddin Sultanul Ulama ya bin Abdissalam, beliau katakan begini, akad pertama di dalam Islam adalah akad kita dengan Allah yang disebut syahadatain. Dua syahadat, yakni kepada Allah dan kepada Nabi. Kita sudah komitmen syahadat ketuhanan di satu sisi dan syahadat kemanusiaan di sisi lain. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من نظم القرآن بقلب خالص نوى محب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. ولا شافيع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن والشافيع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خلا مصدق على من أعرض القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. Mari kita membaca satu Fatihah lagi untuk Allah Yarham Andre Guruta Kiai Haji Profesor Kiai Ali Afia yang berpulang rahmatullah kemarin. Saya pernah belajar langsung kepada beliau. Beliau adalah mantan Rois Am, juga ketua MUI ya. Nasallahu yataqabbal hasanatih wa yatajawaz an sayyiatih wa aq'adahu fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir fi jannatin na'im. Semoga kita semua mampu atau bisa meneladani beliau ya. Semangat dalam belajar dan memiliki kiprah tidak hanya di Indonesia tapi dunia internasional. Al-Fatihah. Saya juga minta maaf atas keterlambatan karena memang tadi masih ada acara ya di satu tempat dan terlambat untuk datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca serial sebelum masuk Ramadan nanti, Fikih Peradaban. Ini menjadi kajian utama, menjadi diskursus atau narasi utama dalam rangka satu abad NU kemarin dan memasuki abad kedua. Apa sih fikih peradaban? Fikih peradaban ini tujuannya adalah komitmen untuk membangun tatanan dunia yang berkemajuan, berkeadilan, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban dunia ya. Peradaban Islam dalam hal ini ya. Dimulai dari fikih.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka suratil Maidah pada ayat pertama. Ya, semoga cukup sampai, karena ayatnya panjang-panjang ya. Ayat kedua, ketiga ini panjang sekali. Semoga cukup nanti waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah. Kenapa dinamakan surat Maidah? Baik, supaya cepat saya jawab sendiri. Surat Maidah, iya. Kenapa saya tiba-tiba di samping memang kajian fikih peradaban ya, memang iya. Tapi tokoh-tokoh roh Islam kita yang telah meninggalkan kita, Allah yarham Mbah Sahal ya, Kiai Sahal Mahfud, maupun yang meninggal kemarin Andre Guruta, Kiai Haji Aliafi, ini juga sama orang-orang yang memiliki kompetensi, orang-orang yang sangat mutabahir ya di dalam fikih atau jurisprudensi Islam. Dinamakan surat Maidah karena nanti ada umatnya Nabi Isa Nabi Isa alaihissalam meminta Maidah. Maidah ini maknanya hidangan, hidangan dari langit ya. Maidatan minas sama. Nama lain dari surat Maidah adalah surat Al-Uqud, surat perjanjian-perjanjian, akad-akad, komitmen-komitmen, MOU karena di ayat pertama ada Aufu bil Uqud. Itu nama kedua. Banyak ya, kita bisa sebutkan 7. Salah satunya nama yang lain selain Al-Maidah, Al-Uqud adalah Al-Akhyar. Orang yang kalau berkomitmen menjalankan uqud, maka otomatis dia menjadi pribadi-pribadi yang akhyar, yang khair. Nama lain dari surat ini adalah surat Al-Munqizah. Saya yakin teman-teman tahu, pernah mendengar akrab dengan judul buku Al-Munqiz minadh dhalal. Di tahun Ramadan tahun 2017 kita pernah menghatamkan itu ya. Baik, maknanya penyelamat. Orang kalau menunaikan Al-Uqud itu pasti dia mendapatkan maidatan minas sama, maidah rohani ya, spiritual, dan dialah orang yang al-munqizah atau terbebas atau selamat dari kesesatan-kesesatan. Baik, sementara itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ayat dimulai ya ayyuhalladzina amanu, kita bisa pastikan ini ayat madaniyah. Tapi kalau ya ayyuhannas, wahai umat manusia, itu makkiyah. Maknanya ia turun pra hijrah, kalau makiyah ya, kalau madaniyah setelah hijrah, karena tidak melulu di Madinah. Boleh jadi di Taif, boleh jadi ketika Nabi ke Yaman ya. Ke Taif ya. Boleh jadi ketika Nabi, ini loh hebatnya Quran ini, kapan turun, Nabi terjaga atau tertidur, Nabi sedang bermukim atau melakukan perjalanan, ini semua terekam. Nabi sedang berdiri atau duduk. Ini betapa hebatnya ya, rekaman tentang itu diabadikan semuanya. Baik, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini terjemahan bahasa Indonesia sama dengan innamal mu'minun, orang-orang beriman juga. Tapi bedanya kalau mu'minun itu imannya sudah konsisten, kalau amanu berarti meskipun sedikit dia sudah punya iman. Orang yang punya iman berarti di sini adakah yang lain yang tidak beriman? Adakah? Nur, ada enggak Nur? Ya ragu ya, memang orang bodoh selalu ragu. Oke. Kita bisa berbeda iman, bisa berbeda agama, etnik, suku bangsa, bahasa. Ini dalam satu ayat saja ada belasan konsekuensi hukum, konsekuensi fikih ini. Dan menjadi fikih dunia nanti, fikih internasional, fikih peradaban. Bisa berbeda agama, suku, bangsa, bahasa, berbeda mertua ya kan? Karena ada ustadz-ustadz yang mau menikah di sini. Ada kan ustadz pengantin di sana? Ustadz Iqbal ada, itu dia. Kita bisa berbeda dalam banyak hal, tapi kita sama, setara, satu komitmen dalam menunaikan janji. Betul ya? Itu pertama, konsekuensi pertama. Aufu bil uqud. Tunaikanlah janji-janjimu. Tunaikanlah akad-akadmu, kesepakatanmu, MOU yang kau lakukan. Itu dia. Ini fikih internasional. Ini baru fikih peradaban kalau begini. Saya dulu pernah belajar sebentar di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Waktu itu rektornya mantan Menteri Peranan Wanita atau Perempuan, yakni Ibu Profesor Tuti Alawiyah ya. Dan salah satu dosennya adalah Andre Guruta atau Profesor Kiai Aliafi ya. Tentu kita sangat bersedih ya, nanti kita sholat ghaib bersama dan tahlil bersama-sama di sini. Baik, kita bisa berbeda dalam agama, suku, bangsa, bahasa, beragama atau tidak beragama, ateis atau agnostik silahkan, tapi dalam aufu bil uqud kita sama. Anda akad nikah misalnya, akad jual beli, maka kita berkomitmen dengan itu. Akad apa saja, bahkan kita punya akad dengan bangsa dan negara ini namanya komitmen kebangsaan. Kita sudah berkomitmen dengan Sumpah Pemuda. Para pemuda dahulu dan ini sudah sepakat tidak ingin beragama satu.
Tapi yang mereka tidak ingin berkebudayaan satu. Yang mereka inginkan adalah tumpah darah, tanah air, bangsa, bahasa, itu yang mereka inginkan. Berbahasa satu, bangsa satu, dan tanah air satu. Silakan boleh keturunan apa saja. Boleh keturunan Cina, ya kan ada. Sebelum ada Partai Arab, sudah ada Partai Cina. PTI, ya, Partai Tionghoa Indonesia. Partai Arab ini juga malah main mata dengan Belanda. Kenapa? Takut tidak dapat subsidi, takut dibubarkan, takut dibredel. Maka sudahlah ikut Belanda saja. Jadi partai-partai yang berdiri pra kemerdekaan, itu kan ada kan orang yang mengklaim, ini sebelum Indonesia ada kita sudah berkomitmen. Beberapa orang, mohon maaf ya, orang Arab keturunan di Indonesia, juga Cina ya. Sebelum mereka ada Indonesia, Sumpah Pemuda sudah ada. Sebelum mereka ada NU sudah ada, sudah memperjuangkan kemerdekaan. Nah itu dia. Kalau mau saling klaim ya kan, kalau mau saling klaim. Tapi kelihatannya tidak elok ya dalam percakapan yang demikian itu. Gak sebab ada orang yang ngaku paling nasionalis. Saya Partai Cina dulu Pak, saya Partai Arab. Dua-duanya disubsidi Belanda, dua-duanya pro Belanda. Kalau membaca sejarah lagi, oke. Baik, kita bisa berbeda dalam apapun, tapi menunaikan kewajiban, menunaikan janji, itu sama, setara. Apapun agamanya, komitmennya silahkan. Kemudian berikutnya, uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan, ini komitmen kedua ini. Ini nilai-nilai fikih peradaban yang dihalalkan bagi kalian, bahimatul an'am ini apa? Apa terjemahannya di situ? Ini sudah baca terjemahan, belum bisa. Aneh ini. Apa, Farid? Kenapa binatang ternak dinamakan bahimah, binatang itu? Nggak usah jauh-jauh. Ya kan kalian mikir angel itu kan? Ini kembali ke nahwu lagi. Apa definisi hal dan tamyiz? Ismul mansub al-mufassiru liman bahama minal hayat. In bahama, bahama maknanya nggak jelas. Kita sebut binatang karena nggak jelas itu. Kita nggak tahu kan? Tahu-tahu apa ini ya? Ini toke atau ayam? Kita nggak tahu itu. Maka hal-hal yang kita tidak tahu dari binatang melata itu, dari makhluk melata disebut bahimah, binatang. Kalau an'am ini yang diternak. Udah paham ya? Keren ya kalau ngerti bahasa itu loh. Din, ya. Ini nahwu sehari-hari di jurmiyah kalian. Hanya kalian tidak kritis membaca itu. Ismul mansub al-mufassir liman bahama minal hayat, minaz zawat. Sorry ini hafalan saya kelas 3 atau kelas 4 SD begini-begini. Saya sudah banyak lupa ya. Jadi kalau Dita sekarang sombong itu sangat terlambat. Sangat terlambat. Baru ngaji taklim sombong ya kan. Lalu nanti taklim jadi skripsi. Itu ngaji saya kelas 6 MI. Harga kitab saya masih Rp625. Masih ada ya entah di sini atau di mana itu kitab saya itu. Walhasil itu kitab lama sekali begitu. Oke. Dihalal ini bukti bahwa ayo orang beriman kamu jangan hanya komitmen kepada penguatan spiritual. Pada makanan rohani, tapi ada makanan jasmani yang dihalalkan bagi kalian. Itu konsekuensi kedua. Maka nanti lahirlah satu, kan ada orang yang tidak mau makan daging itu. Apa? Tidak mau makan daging, vegetarian ya kan. Kalau pemakan daging apa binatang itu? Karnivora ya kan. Kalau yang programnya pernah ditutup pemerintah namanya Karni Ilyas. Terus ada herbivora. Apa herbivora itu? Ya? Tidak ada yang sekolah ini. Ya? Tumbuhan. Oke. Beton juga tumbuhan karena tumbuh ya di Indonesia. Oke. Lalu ada omnivora. Omnivora ini kalian. Penguasa mata rantai makanan. Jadi coba orang ini vegetarian semua ya. Tidak makan daging. Betapa membeludaknya kambing-kambing ya kan. Jadi binatang ternaknya siapa? Juriyat ya, Pak Jurid itu. Pasukannya Pak Jurid itu betapa banyak sekali nanti di sini. Mungkin ada film kartun zaman dulu Jiraya, saya kira Pak Jurid juga itu ya. Dilarang masuk katanya di kamar situ, masih ada tirakat. Oke. Illa ma yutla alaikum, kecuali yang nanti akan disebutkan. Jadi ini nomor 1 janji. Yang belum beriman ayo menuju iman. 2. Kemudian hilat dihalalkan bagi kalian. Maknanya apa? Agama ini tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji. Ada juga agama ini makan-makan. Allah tidak malu menyifati dirinya dengan makan. Dengan zat yang maha memberi makan. Ya kan? Allazi at'amahum min ju', yang ngasih makan kalian ketika lapar ya. Maknanya Allah ini adalah zat yang memberikan ketahanan pangan. Stabilitas ekonomi.
Wa amanu min khauf, dan memberikan rasa aman, maknanya stabilitas politik. Baik. Kemudian mayut celah. Oke. Kemarin begini, kita sudah singgung di Quran itu tidak hanya qiraah, ada tilawah. Ada juga tadabbur, ya kan? Ada lagi tartil. Ada 4 jenis pembacaan di dalam Al-Quran. Nomor 1 qiraah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, faqra'u ma tayassara minhu, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ya kan? Itu iqra'. Tidak jelas objeknya apa, pokoknya baca saja, yang penting bismi rabbika. Kalau iqra' saja tanpa bismi rabbika Anda liberal, kalau bismi rabbika tanpa iqra' Anda FPI, ya sorry, Anda radikal. Ya kadang keceplosan ilmuwan, ya kan? Sudah bubar kok itu sama dengan PKI. Dan kita bersyukur itu. Kalau Anda takbir saja, nyebut Allah saja tanpa baca, bodoh. Nggak ada isi otaknya itu. Hanya takbir tok di jalanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab sama Rohim. Sami Allahu liman hamidah, ya kan? Nah, ada juga yang praktek sholat cepat, Sami Allahu Akbar. Nah, karena cepat terawih biasanya itu. Baik, jadi agama ini tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji. Tapi nah ini nanti menjadi prinsip muamalah. Karena binatang, ini kan yang diternak secara formil adalah binatang zaman sekarang yang diternak apa? Saham, sapi. Kampungan ngaji di kelasnya filosof. Saham, Bitcoin, begitu dong. Sapi sejak zaman Nabi Adam sudah diternak itu. Lupa dia sapi. Oke, enggak apa-apa ya sapi ya sudah. Saham, ya kan? Bitcoin. Kemudian apalagi perdagangan itu trading, ya kan? Itu sudah ternak itu. Dan sekarang perusahaan-perusahaan banyak yang go public, ya kan? Banyak yang go public. Nanti di takrib ada bab hiwalah, ya. Ada bab profit sharing yang musyarakah, ada mudharabah, ada bagi hasil. Itu fikih-fikih peradaban semua itu untuk kita membangun muamalah. Oke. Ternak sapi, saham diternak sapi. Dijual untuk beli saham. Ya kan banyak perusahaan perusahaan rokok. Kan perusahaan rokok biasanya PT apalah sebutlah rokok, misalnya rokok rokok syajarah, kan ada larangan di Quran ya. La taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati sigaret ini, fatakuna minaz zalimin. Nah, sigaret. Oke, misalnya merek rokoknya adalah merek Bojo. Nah, itu dia, Bojo misalnya itu, atau merek apalah ya. Yang religius itu apa merek itu? Rizkuna. Nah, oke. Misalnya ada rokok mereknya Rizki, ada misalnya. Dan perusahaan itu sudah perusahaan yang go public. Itu lambangnya kalau perusahaan rokok TBK, ya kan? TBK itu apa? Tembakau. Terbuka. Itu perusahaan go public. Kita bisa memiliki tembakau. Kalau bank apa, misalnya Bank BNI TBK, apa itu? Tembok, ya kan? Nah, itu perusahaan yang go public. Rokok tertentu misalnya, jangan rokok lah ya, mungkin ada yang tersinggung, diganti saja sigaret misalnya. Nah, ini kita bisa memiliki sahamnya. Nah, itu yang kita ternak. Nah, tetapi pada prinsipnya semua yang kita ternak. Sekarang ayam misalnya, lele, ya kan? Kan ada sayyidul ayam, pemilik peternakan ayam. Sohibul layali, peternak lele, misalkan banyak lagi itu, dan yang punya peternakan itu. Itu semua dihalalkan illa ma yutla, kecuali yang akan yutla. Oke, ikro ini membaca, apapun objek yang terserah. Kalau tala, kalau yutla, ini bentuk mabni majhul ya, pasif. Ini maknanya tala membaca yang diikuti perilaku atau perbuatan. Jadi musabaqah tilawatil Quran itu hemat saya kurang tepat. Karena hanya perlombaan adu suara saja itu. Itu yang betul tartil, itu membaca dengan dilakukan karena sudah menghayati ke dalam hati. Baru nanti ada model pembacaan keempat, tadabbur, membaca dengan merenungi ke belakang. Dabaro belakang ya. Atau pasca. Faqra'u dubura kulli sholatin, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kalau Dayat menerjemahkan, bacalah pada dubur-duburnya sholat. Bukan, itu maknanya setelah. Karena dubur ini belakang artinya. Kalau kubul, depan. Nah, baik, itu dia. Jadi ini ada sudah berapa konsekuensi hukum tadi. Semua yang dihalalkan, kecuali nanti ada yang haram yang akan kita sebutkan ya. Ghairu muhallis sayd wa antum hurum. Ya, dengan tidak menghalalkan, berburu ya. Sementara kalian itu wawunya haliyah ya, antum hurum, kalian orang yang muhrim. Bedakan ya mahram dengan muhrim ya. Mahram ini
nggak boleh ini, bukan mahram, bukan muhrim, keliru. Yang betul mahram, karena muhrim ini orang yang ihram. Ya mahram yang halal, yang haram dinikahi. Istri itu mahram atau bukan? Ya? Siapa yang menjawab bukan? Mahram atau bukan istri itu? Kenapa? Ya? Istri itu dinikahi, betul ajnabi itu. Kita kasih tepuk tangan untuk Maman ya, supaya dia tambah sombong. Nah, orang keliru mengatakan istri itu sebagai muhrim kadang, apalagi mahram. Itu salah. Yang betul memang orang asing istri itu. Kecuali mungkin Maman punya pasangan sesamanya ya. Kan ada perumah tangga, pasusu, pasangan suami-suami. Ya, makasih. Baik. Jadi yutla maknanya membaca tapi diikuti perilaku. Ini setelah ini bukti bahwa Quran ini sangat teliti bahasanya. Sangat teliti dan sangat presisi ya. Binatang-binatang ternak yang dihalalkan bagimu, ini dihalalkan kecuali yang mau kami sampaikan, yang akan dibacakan kepadamu. Tujuannya supaya setelah membaca kemudian, belum 2 minggu ini, diikuti perilaku. Tilawah membaca diikuti perilaku. Kalau qiraah baca saja, apapun objeknya. Kalau tadabbur membaca dengan merenungi dampak yang akan timbul di masa yang akan datang. Kalau tartil membaca dengan dilakukan. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau tadabbur itu banyak itu. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'an. Kalau lam ini qawlul fi ikhtilafan katsira yang begitu itu. Kalau bukan dari Allah ya banyak ikhtilaf di Quran ini. Oke. Kenapa orang yang ihram ini dilarang berburu? Yang sudah haji umroh siap-siap ini sudah ini. Kenapa? Kenapa? Ya nanti habis binatang berburu mereka. Iya kan? Kapan ibadahnya itu? Kemudian ya, hurum. Apa sih hurum ini? Ha, ro, mim. Apa? Nah ini teman-teman supaya yang baru belajar ya. Hurmat. Sama itu. Satu akar kata. Haram. Muharram. Kemudian apa lagi? Marhum. Rahmat. Marhamah. Itu sama itu. Al-yaum laisa yaumul malhamah. Walakinnal yaum yaumul marhamah. Antum tulaqa. Itu pidato Nabi di hari Fathu Makkah itu. Ini bukan hari pembantaian. Al-yaum laisa yaumul malhamah. Walakinnal yaum yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang. Jadi di Islam ada Valentine ya. Wa antum tulaqa. Silahkan kalian bebas. Mau Islam atau enggak. Maka orang yang khawatir takut turun reputasinya, nama baiknya, prestisnya adalah masih ingat? Adalah Abu Sufyan. Maka Nabi bersabda begini, barang siapa masuk rumah Abu Sufyan aman. Maknanya tidak diperangi. Barang siapa masuk Masjidil Haram aman. Barang siapa menutup pintu atau jendela aman. Lalu Abu Sufyan merasa, iya ya, saya baru Islam ini. Padahal ini karena didorong saja, dipengaruhi oleh Sayyidina Abbas ya. Udah kamu Islam saja sekarang, karena tidak ada peluang lain, semua akan mati. Katanya. Ternyata tidak. Nabi memberikan pengampunan massal kepada 100.000 orang. Ini dicatat ya. Nabi memberikan pengampunan kepada 100.000 orang. Dan berapa penduduk Mekah waktu itu? Jawab. Berapa penduduk Mekah waktu itu? Persis 100.000 orang. Jadi Nabi memberikan pengampunan senegara. Karena waktu disebut negeri. Jadi senegara ini diampuni semua. Itu bukti bahwa Nabi rahmah itu. Beliau rahmatan lil alamin. Sudah paham ya? Jadi Nabi memberikan pengampunan massal kepada 100.000 orang. Ini dicatat banyak tarikh ini. Silakan diperiksa di banyak tarikh ini. Saya tidak usah sebutkan ya, banyak sekali di sini. Dan berapa penduduk Mekah waktu itu? 100.000 orang. Ini lebih kurang ya, ada pun lebih tidak banyak ya, kurang tidak banyak. Berarti Nabi memberikan pengampunan ke senegara. Yang tadinya Mekah ini yang sekarang jadi provinsi atau jadi kota, ini memusuhi Nabi, mengusir Nabi ya. Kemudian dan menyiksa para pengikutnya dan seterusnya. Dan salah satu pemukanya adalah belum 1 jam adalah Abu Sufyan. Tapi kelak salah satu putri beliau dinikahi Nabi ya, namanya waduh ini ya. Giliran Abu Jahal saja tahu ya, sudah tidak apa-apa. Adalah Sayyidah, itu putrinya Abu Sufyan, dinikahi Nabi. Jadi Muawiyah ini ada iparnya Nabi.
Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Ini ada iparnya Nabi. Oke. Haram ini hormat, dalam bahasa kita hormat, jadi haram terhormat. Nanti ada ya, Baitul Haram, Syahrul Haram, kemudian apa lagi, nama bulan itu juga Muharram ya kan, itu hormat. Pak, tapi bagaimana Pak dengan haram-haram itu? Jadi begini, semakin orang ini terhormat, semakin banyak larangan kepadanya, atau bagi kita kepadanya, untuknya. Contoh, kalau saya bicara dengan anak yang orang yang sebaya dengan saya atau bicara dengan kalian, itu peraturannya tidak banyak. Saya ngobrol dengan anak saya, boleh pakai kaos dalam saja, boleh tidak pakai baju. Kalau apa Nur? Ngobrol sama istri ya kan? Pakai baju enggak Nur? Jawab. Ya? Sama istri kok. Ngapain pakai baju? Tidak efektif. Boleh tidak pakai baju ya. Pakai baju enggak Nur? Dia bingung ya. Pakai baju karena di pasar, ya kan? Oke. Jadi kalau kepada orang yang sangat kenal, tidak banyak peraturan. Tapi kalau ke guru, ke ulama misalnya, ke orang yang kita hormati, atau ke presiden misalnya, banyak haramnya, banyak protokolnya, itu dia. Jadi semakin tinggi kadar kehormatan seseorang, maka semakin tinggi pula hal-hal yang melingkupinya, aturan-aturan mainnya, yang kalau kita langgar namanya haram, itu dia. Saya paham ya? Itu dari kata ha-ro-mim itu. Hormat. Kalau marhamah dari kata rohimah ya, tadi ya, sorry, bukan haram itu. Tapi hormat itu sudah jadi bahasa kita ya, terhormat itu. Baitul Haram, itu istiqoq ya, ro-ha-mim dan ha-ro-mim. Oke. Innallaha yahkum ma yurid. Apa nilai, dan Allah memberi hukum, menentukan hukum kepada apa yang dikehendakinya. Sorry. Baik, kita teruskan. Nah, ini apa nuansa fikih peradabannya? Kayaknya tidak cukup ya kalau 2 ayat ini. Tapi kita teruskan sedikit, enggak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Ini supaya dapat poinnya meskipun ini tidak selesai ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar, menghalalkan ya sya'air Allah, syiar-syiarnya Allah. Apa bahasa Arabnya? Perasaan. Wa antum la tash'urun. Ya. Betul ya? Syu'ur itu bahasa Arab modern, perasaan. Bahasa Arab lama mengetahui. Jadi pengetahuan, pemahaman, perasaan dan syiar itu sama. Bagaimana supaya syiar agama itu dirasa? Contoh sya'air Allah di Indonesia adalah, waduh, kalian ilmuwan bukan, Indonesia bukan, Islam meragukan. Apa ini kalian ini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa syair Allah ini? Dita pura-pura mikir. Tidak ada itu. Jadi kalau kebentur kepalanya aman. Karena empty ya, karena kosong itu. Kalau dayat khawatir ya kebentur ya. Khawatir ingatan kepada kekasihnya juga hilang. Nah itu dia. Ingatan tentang ilmu tidak ada juga itu. Malah kalau Maman berusaha dibenturkan. Siapa tahu setelah ini pinter Pak katanya. Apa syair Allah di Indonesia? Fahuwa Pancasila. Pancasila itu syiarnya Allah itu. Sampai tidak ke dada, perasaan, ketuhanan itu. Kemanusiaan ada tidak di dada kalian? Kalau ada itu syiar. Syiar, syu'ur, syair Allah. Masy'aril haram, sama itu. Jadi perasaan, syiar, nah di sini syair ya, syiar ya. Warna merah putih. Itu lambang Indonesia bukan? Coba merah putih ini ada di donat, ada di kue. Nggak ada perasaan kita. Tapi kalau ada di kain ya kan, yang berbentuk persegi panjang, dan dinyanyikan dengan lagu Indonesia Raya, maka bergetar dada kita. Wajilat qulubuhum, kalau dayat kubuluhum. Bergeser sedikit saja itu. Loh, ini syiarnya Allah ini. Sofa Marwah ini apa sih? Ini kan cuma gunung saja. Inna sofa wal marwata min syairillah. Itu bagian-bagian dari syiar Allah. Maknanya tempat itu menjadi haram. Menjadi tempat suci. Menjadi tempat di mana kita menunaikan manasik haji, ya kan? Loh, kalau demikian, jangan kau halalkan, jangan kau melampaui batas, melanggar
syiar-syiar sucinya Allah itu. Wala syahrul haram, dan bulan-bulan haram. Nah, ini tadi sudah kita singgung ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan setelah Muharram apa? Setelah Muharram Safar. Tapi ini yang dimaksud bulan Rajab. Nah, itu dia. Memang gampang diombang-ambingkan itu. Oke. Dita pura-pura senyum. Padahal dia hatinya menangis. Betul nggak, Dit? Menangis karena belum menyusui rahim. Oke. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di 4 bulan Ashhurul Hurum. Baik, ini sudah jauh sekali kita ya. Wala syahrul haram, walal hadiah, dan hewan-hewan kurban. Jadi kata hadiah sama. Walal qalaid. Qalaid ya, hewan-hewan kurban ya, yang diberi tanda. Kalau dulu dikasih tanda itu kalung. Zaman dulu ya. Kalau sekarang biasanya banyak ya, ada nomor ya kan, ada banyak lah ya, tergantung nih bahasa kebudayaan kita saat ini. Oke, sampai di situ dulu. Sebelum kita lanjutkan begini. Mari kita baca dari atas sedikit. Ini seruan untuk orang beriman. Kalau kamu memang ngaku beriman, kamu punya komitmen dengan Tuhan. Ini kalau buka tafsir Al-Mawardi itu banyak itu. Salah satunya komitmen kepada Allah itu. Kamu punya komitmen dengan Allah. Engkau atau kalian punya komitmen dengan Nabi, dengan bangsa negara, dengan tanah air, dengan sesama manusia. Bahkan dalam konteks muamalat. Apa itu? Selain Pancasila apa semua adalah jual beli, mungkin gadai, mungkin menikah karena ini penting ya. Mungkin muamalat yang lain apa? Musyarakah ya, profit sharing. Mungkin mudharabah ya, dan lain-lain. Itu banyak komitmen kita. Nah, boleh. Maka di sini nanti hubungannya ada dengan di surat Mumtahanah ayat 8 atau 9 itu ada ayat begini. Cari saja surat Mumtahanah pokoknya itu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian. Terhadap siapa? 'Anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Nanti periksa surat Mumtahanah ayat berapa itu. Terhadap mereka, betul ayat 8, yang tidak mencederai urusanmu dalam agama. Maknanya tidak mencederaimu sebagai umat beragama, walam yukhrijukum min diyarikum, serta tidak merusakmu sebagai umat berbangsa bernegara. Apa yang tidak dilarang? Antabarru wa tuqsitu, berbuat bir dan bersikap qistun, bersikap moderat. Qistun ini Allah itu al-muqsit ya, lebih tinggi dari adil. Makanya kalau orang berdoa, ya Allah minta keadilanmu, menurut saya atau menurut kita ahlu sunnah wal jamaah itu orang bodoh. Minta keadilan Allah. Kalau Allah tunjukkan keadilannya, sudah lama kita dipites ya kan. Dipencet itu sudah lama kita itu. Tapi kalau minta rahmatnya, ampunannya, itu indah sekali. Ibadah kita ikhlas ke Allah itu. Kita zolim ke diri kita sendiri. Zolim ke sama manusia, ke bangsa negara ya kan. Bagaimana? Waqad khaba man hamala zulman. Orang yang zalim pasti celaka sengsara. Tapi kepada kita tidak berlaku. Maka kalau minta keadilan itu rugi. Yang betul minta rahmat, minta cinta kasih. Karena kalau kita bermohon al-adl kepada, ya Allah tunjukkan keadilanmu, bermohon keadilan misalnya. Ya sudah habis, sudah lama kita dipencet itu. Durhaka tiap hari kok. Coba rasionalisasinya begini. Nabi Adam dalam tanda kutip salah satu kali, betul ya? Tinggal di surga, diusir ke bumi. Kalian, kita salah berapa kali? Lalu berharap surga, ya Allah berikan keadilan. Neraka yang adil itu. Tapi kalau minta rahmat, tidak. Nah, ini bedanya ngaji tasawuf ya. Ini supaya adalah itu asarnya, kesan-kesan bekas-bekas bahwa kita pernah ngaji hikam, ngaji tasawuf, supaya ada itu. Supaya ada tata krama. Baru nanti kita menjadi pribadi yang muta'adzib di sini, yang beradab di sini ya. Karena fikih peradaban itu. Oke, ketemu ya? Ayat berapa? 8 ya? Betul ya? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Itu ayat untuk kita tidak dilarang oleh Quran untuk melakukan bilateral, hubungan kerja sama dua negara atau multilateral, banyak negara. Apa bilateral tadi? Ini sebenarnya pelajaran SD. Jangan bilang nggak ada. MTS saya pernah jadi kepala MTS itu. Pernah saya gantikan guru-guru nggak masuk. Ada di SD itu pelajaran itu. Kerjasama dua negara. Tapi SD zaman dulu Pak. Terus sekarang seharusnya tambah pinter ya kan. Walhasil nanti saya tidak masuk waktu itu Pak. Atau pura-pura nulis ya.
Kalau Rohim saya tidak yakin dia sekolah. Kalau Maman, alma mater itu malu. Sekolahnya malu pernah punya murid Maman. Apakah ini terdengar membuli? Tidak, ini memberi semangat. Oke. Baik, aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul anam. Ini jelas tadi ya, sudah dikatakan begini. Islam, catatan pertama ya, fikih pertama adalah janji. Menepati janji. Kalau uang mungkin bisa dibayar ya. Sholat bisa dikodok ya kan, puasa. Kalau janji tidak bisa, harus ditunaikan. Makanya tadi surat Al-Maidah disebut surat Al-Munqizah karena penyelamat. Ia disebut surat Al-Uqud karena ini janji, komitmen dengan Allah, dengan Nabi, dengan bangsa negara. Bahkan Syekh Izzuddin Sultanul Ulama ya bin Abdissalam, beliau katakan begini. Akad pertama di dalam Islam adalah akad kita dengan Allah yang disebut syahadatain. 2 syahadat, yakni kepada Allah dan kepada Nabi. Kita sudah komitmen syahadat ketuhanan di satu sisi dan syahadat kemanusiaan di sisi lain. Ini akad pertama ini. Kalau Ustadz Iqbal ingin segera akad dengan Unmer ya, dengan Universitas Mertua. Jadi beliau ingin segera mengirimkan undangan ke Ustadz Hasani itu. Akdun nikah ya kan. Angkah tukah yang begitu yang membayangkan ya. Lalu Reza nanti praktek dengan Dayat itu. Makhtubataka, itu dia makhtubah. Yang kau pinang. Nah, ini ada kedekatan ya Dayat dengan Reza ini seperti kalau sama-sama cantik kan bagai pinang dibelah 2. Nah, kalau beliau enggak, bagai pinang digiling ya kan sampai hancur itu. Kan ada hiling padi atau apa di sini itu. Baik, ini ya. Ada seorang filsuf namanya Al-Aqad ya. Kemudian ada juga filsuf sebelumnya ini mufassir yang lain namanya Ibnu Ashur At-Tahrir wa Tanwir. Beliau katakan ya. Jadi di ayat pertama ini hanya 24 kata. Coba dihitung. Ini hanya 24 kata, tapi ada belasan konsekuensi hukum. Bisa enggak bikin ayat ya? Hanya 24 kata, tapi ada belasan konsekuensi hukum, bisa enggak? Betapa hebatnya Quran itu. Ya, ayyuha allazina amanu aufu bi uqud. Ini ada 24 itu. Ya sama dengan ayat kursi ya, itu ada 50 kata di sana. Jadi 24 kosakata ini saja mengandung belasan konsekuensi hukum dan bahkan mengatur tatanan dunia. Pak, saya Indonesia. Ya Anda harus sepakat karena akad Anda dengan Indonesia berarti Pancasila. Nggak bisa ditolak itu. UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, singkat PBNU. Anda tidak bisa menolak itu. Ya kan? Di Indonesia tapi menolak Pancasila. Tidak baca Quran surat Maidah ayat pertama. Betul ya? Diragukan keislamannya. Kenapa? Dia tidak mengamalkan Quran surat Maidah ayat 1. Menantu ya kan? Apa kewajibannya? Wih, ini Ustadz Iqbal ya kan? Menafkahi Pak katanya. Nafkah zahir dan batin. Untuk Dayat batin tok itu. Zahirnya tidak ada. Sengsara dia kan. Ada kasus terjadi itu perempuan-perempuan ISIS ya. Negara Islam Irak dan Suriah itu menjadikan bocah-bocah di bawah umur 14-15 tahun. Mohon maaf ya yang mbak-mbak di sini. Itu sebagai budak seks. Jadi ada 8.000, dia tertarik ya dengan berita ini. Kemarin berita ini di New York Times ya. Saya berlangganan itu. Jadi ada 8.000 tawanan perempuan ini untuk memperbanyak jumlah masyarakat khilafah, tanda kutip, khilafahnya ISIS, maka meminta anak-anak di bawah umur ya. Bahkan ada anak yang sampai pingsan karena dikasih obat tertentu, melayani perempuan seminggu sampai belasan kali. Sampai pingsan dilarikan ke rumah sakit. Nah, Reza ingin hidup di sana. Niko ya kan, Reza senyum-senyum. Itu copot dengkulnya kalau Reza itu. Baik, itu komitmen kita. Ini dari satu kata, aufu bil uqud, tunaikan janji-janjimu. Di sini apa? Betul. Ini sudah menjadi komitmen peradaban dunia. Loh, dengan kemanusiaan apa komitmen kita? Dengan PBB apa?
Kalau hubungan bilateral komitmennya apa? Kalau multilateral apa komitmennya? Kalau Anda menjadi menantu apa komitmennya? Itu sudah jadi nilai-nilai peradaban dunia. Tadi disinggung di awal, kita boleh berbeda agama, bangsa, suku, negara, tapi dalam perjanjian sama. Oke. Kemudian uhillat lakum bahimatul an'am. Iya ya. Ini nanti konsekuensi fikihnya panjang ini. Yang dihalalkan apa? Nanti di bawah ini ada mayutlah, ini ada di bawah ini, panjang ini. Ternyata, atau kemarin di surat Mu'minun ayat 51 atau 52. Ya ayyuhar rusul, bagaimana? Kulu minat thayyibat. Wahai rasul, para rasul, padahal waktu itu hanya Nabi Muhammad, maknanya para rasul ini agamanya sama, akidahnya sama. Kata siapa? Inayat Khan, ad-dinu wahid, wasyari'atu mukhtalifah. Agama itu satu tapi syariatnya banyak. Kata Inayat Khan ya. Kemudian, berarti agama ini tidak hanya sholat, zakat, puasa, makan-makan juga. Oke. Maka sejalan dengan nanti maqasidus syariah, hifdzun nafas. Menjaga kelestarian atau menjaga jiwa, menjaga hak hidup. Makanya di Quran itu nanti ada konsekuensi hukum membunuh satu orang sama dengan membunuh sedunia, betul ya? Gimana itu ayatnya? Wa kadzalika katabna 'ala bani Israil man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Demikian ditetapkan untuk bangsa Israel, ini kita semua kalau sekarang, man qatala nafsan, barang siapa membunuh satu orang bighairi nafsin, bukan karena kisos, hukuman mati yang sesuai, faka'annama qatala an-nasa jami'a, seolah-olah dia membunuh seluruh umat manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, barang siapa memberi kehidupan, kasih sayang, cinta kasih, beasiswa, di Fathul Mu'in itu ada Ujratul Tamrid, Samanud Dawa, Iskan, It'am, rumah, beasiswa, makanan, itu semua faka'annama ahyan nasa jami'a, seolah-olah memberi kehidupan pada seluruh umat manusia. Maka sejalan dengan itu. Oke. Kemudian ilama itulah. Nah, yang diharamkan juga akan dibacakan. Jadi ini yang haram jelas, pengecualiannya juga jelas. Kemudian ghairu muhallis shayd, ini juga jelas. Nanti akan dibaca. Kemudian tidak menghalalkan berburu ketika ihram, maknanya ketika haji dan atau umroh ya. Lantas innallaha yahkumu ma yurid, Allah menghukumi, hakam ya, mana ma yurid, segala apa yang dikehendaki. Coba kita hitung saja ya, kita buktikan 11 tadi itu apa saja. Ayo kita kalimatun sawa, menuju iman yang sama. Kalau memang kalian beriman, apa sih bukti iman itu apa? Adalah aufu bil uqud, menunaikan janji. Komitmen ini sudah, kalau mau gampang dua saja, komitmen ke agama, komitmen ke negara. Atau kalau angel dengan itu, komitmen yang hablum minallah dan hablum minan das, karena manusia punya das semua. Oke. Kemudian uhillat lakum bahimatul an'am. Ini risetnya panjang. Iya ya. Kalimatnya seefektif ini. Binatang ternak, tapi bahimah. Ini kan jangka panjang ini kan, visioner. Bahimah yang tidak tahu, mubham, ya kan? 5 in bahama, minal hayat tadi itu, atau minal zawat. Berarti di kemudian hari boleh jadi ada ternak yang aneh-aneh. Terenggiling, kelinci, undur-undur misalnya, apalagi? Nyamuk, atau apalah, misalnya, laron, kepiting. Sekarang apa yang tidak diternak? Ya kan, kalajengking diternak. Ada ternak kelabang, hiu mungkin ya kan, atau hiu purba namanya megalodon. Sekarang semuanya diternak. Tapi nanti ingat loh ya, ada yang haram begitu. Jangkrik diternak kah sekarang? Diternak. Bahkan ternak apa tadi saham ya, banyak ternak itu. Mubham, yang mubham ini banyak sekali nanti ini. Ini betapa visionernya Quran. Binatang ternak, makanya tadi kalau terjemahan Depak hanya hewan ternak tok. Padahal bahimah sesuatu yang tidak kita tahu. Betapa visionernya Quran ini kan ya. Nanti ini Pak, ada orang ternak misalnya, apa yang tidak pernah kalian bayangkan? Kutu misalnya, ya kan? Ternak panu Pak, tapi di planet Neptunus misalnya. Kalau tidak ada panu, tidak ada maman, tidak ada kalpanak ya kan? Nah, manak, maman yang relate dengan kalpanak. Nah itu dia.
Kemudian binatang ternak, tapi kalian tidak tahu. Kecuali nanti yang akan disampaikan. Kemudian nanti ada yang bangkai, ya kan? Ada yang haram itu bangkai nanti di bawah. Bangkai itu apa sih? Bangkai itu apa? Mungkin bagas saja. Apa? Hewan yang mati. Anda makan ayam hidup? Nah, mungkin nanti dipikirkan lagi itu ya. Nah, itu dipikirkan lagi. Ini supaya Bagas masuk ke kelas filosofi. Kalau Bagas enggak apa-apa, jawab begitu Farid. Farid, bangkai apa? Apa? Mati tanpa apa ikan juga bangkai itu. Disembelih juga ada aturannya ya kan? Nanti enggak boleh yang munkhoniko. Matinya dicekik atau disembelih itu, ya kan? Supaya mati cepat dicekik saja, Pak, ya kan? Beda kalau dayat ada yang dicekik itu malah hidup nanti itu. Nah, oke. Jadi ini luas sekali pembahasan ini. Ya haram. Perhatikan konsekuensinya dengan haji, ya kan? Haji atau umroh ada larangan-larangannya. Kemudian berburu ada ketentuannya. Kemudian ilmu tulang alaikum tadi sudah. Jadi satu ayat saja kata Abbas Al-Aqad ini ada belasan konsekuensi hukum, dan karena ini bahimah ada kata mubahamnya. Banyak yang kita belum tahu ini. Banyak yang belum kita tahu. Ini konsekuensi hukum, dan ini bayangkan satu ayat saja ini merubah tatanan dunia. Betul lah kalau ada ujar-ujar satu ayat ini punya 1000 makna. Bahkan kalau kata As-Suyuti, Imam As-Suyuti itu bukan 1000 tapi 72.000. Dan mengutip pernyataan Sayyidina Ali, Imam Suyuti yang nulis Itqan itu juga, beliau katakan Quran itu lahu zohrun wa batnun. Ada makna zohir, ada batin. Wa fi batnihi batnun. Di dalam makna batin ada makna batin lagi. Ila sab'ati abtun. Sampai 7 lapis makna, bahkan 72.000. Entah bagaimana kalkulasinya itu. Jadi satu ayat punya, taruhlah ya, ini bahasa saja, ujar-ujar. Ini kalimat lama sebenarnya. Ditulis dalam tafsir Az-Zuhri, tapi mungkin penulisnya sudah lupa. Jadi satu kata, satu ayat punya 1000 makna. Satu makna punya 1000 pengertian. Satu pengertian bisa merubah 1000 kebudayaan atau 1000 peradaban. Ini saking hebatnya ya. Bayangkan janji saja. Kenapa kok enggak yang lain sih? Kenapa janji yang dipilih? Ya kan? Bil uqud. Nah ini banyak sekali bukti betapa efektifnya bahasa Quran itu. Bahkan uqud yang paling sederhana kata siapa tadi? Siapa yang Sultanul Ulama? Syekh Az-Zuddin bin Abdissalam. Ini ya janji kita kepada Allah. Apa namanya? Syahadat ya. Dan kepada Nabi. Ketuhanan kemanusiaan. Ketuhanan dan ada agama dan negara. Kemanusiaan berarti negara ini. Belum lagi sesama manusia. Kita hidup di sini. Misalnya di daratan. Kita punya komitmen untuk menjaga apa? Hifdzul bi'ah, menjaga ekosistem. Masyarakat di Kalimantan atau di Sulawesi mungkin hidup di perairan. Itu antropologinya berbeda. Mereka juga punya kewajiban hifdzul bi'ah, menjaga ekosistem. Tidak merusak lingkungan. Walhasil kalau ini dilaksanakan, maka kita menjadi pribadi yang nama lain dari Al-Maidah adalah Al-Munqizah, penyelamat dari kesengsaraan. Dan nama lainnya adalah Al-Akhyar, kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Selain Maidah namanya. Makanya kalau saya pribadi lebih cocok namanya Al-Uqud. Ini pribadi loh ya, saya pribadi ini. Karena ya itu Indonesia beda lagi. Karena Indonesia kan ya, surat Ikhlas itu jadi kulhu. Nama Ikhlas kan 19 itu. Surat Al-Iman, Al-Aman, Al-Jamal, At-Tauhid, Al-Qasqisah. Tapi di Indonesia kulhu. Nah itu ada 20 berarti. Itu Indonesia itu. Nah waktu itu ada sempat nanya di forum ini ngaji, Pak, kenapa itu dinamakan surat Ikhlas? Karena kalau imam baca itu hatinya makmum menjadi ikhlas. Nah itu. Baik, pertemuan yang akan datang kita akan membacakan, insya Allah waktunya lebih lama ya, ayat yang kedua, yang ketiga. Kita akan tinjau tidak hanya pada konteks fikih, tapi konteks sosiologis, antropologis ya, juga filosofis. Karena ini fikih peradaban ya. Dan jangan dikira fikih itu kaku, itu keliru, salah besar kalau mengatakan fikih itu. Demikian, Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma warzuqna tilawatahu.
Allah yafiqna ila sabil anbiya mursalin. Allah nafiq ila mit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.